Yang pertama itu harusnya kan Garuda ya. Cuman waktu itu tim kita kan baru 3 orang. Terus aku ngelihat, ya ini pentingnya belajar animasi. Iya. Aku ngelihat kok kayak ayam ya. Kembali lagi di Malaka Podcast. Kali ini bersama saya Dea Anugrah dan Saya Fatia Izati atau Cia. hari ini kita kedatangan tamu yang seru banget. Ini ada 2 orang yang ada di balik video The Guardian of Nusantara. Jadi kita sambut Alfi Ref dan Linka. Yeay, selamat datang di Selamat Malaka. Videonya itu baru tayang 8 hari lalu, tanggal 17 Agustus, dan sekarang yang nonton sudah 3,4 juta orang. Luar biasa. Tapi ini bukan pertama kali ya buat kalian ya numbers Itu ya. mungkin nothing ya. Kamu nggak lihat views Wonderland 1 berapa? Nah itu dia. Itu dia. Sudah berkali-kali menciptakan hit kayak gitu. Mungkin buat awalan ya, kita ngobrol ringan-ringan dulu kali ya. Kayak dari mana sih ide untuk membuat video-video kayak Wonderland dan Guardian of Nusantara, terus kenapa di-execute dengan segitu sungguh-sungguhnya dan sepertinya mahal gitu. Mungkin bisa diceritain prosesnya dulu. Oke, aku dulu kan. Ya. Boleh Alfi dulu, Sebelumnya mungkin kita mau bilang terima kasih dulu ke Malaka Project dan Malakan ya. Ya, Itu semangat. pasukannya berarti. Iya. Karena memang jarang-jarang loh kita ke podcast gitu Iya. kan. Terima Dan kasih udah mau. kita dari gunung, soalnya kita tinggal di Tampasiring di Bali yang di gunungnya lagi. Istana itu ya, Tampak Siring ya? Ya, di sana. Jadi kebetulan banget kemarin kita ada manggung di sini dan Bang Ferry ya, Bang Ferry Irwandi menghubungi. Kayak pas banget gitu loh, kita bener-bener nggak janjian, dan ya seneng banget akhirnya bisa diundang ke sini karena memang saya lihat juga audiens dari Malaka dan community-nya ini cukup sejalan lah dengan visi misi kita. Jadi kita berharap bisa sama-sama berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa ya. Terima kasih banyak. Terima kasih udah nyempetin loh. Ya, terima Capek kasih. loh abis manggung langsung Iya loh. Manggungnya penuh energi lagi. Iya. EDM. Nah, terus kalau untuk apa tadi pertanyaan? Ini Prosesnya. ide proses Oh, gitu iya. ya. Prosesnya sih yang pasti mungkin ide besarnya kita tuh memang menganggap bahwa karya kita itu prasasti gitu ya mungkin. Karena kayak untuk Wonderland, untuk konteksnya Wonderland Indonesia sampai ke The Guardian itu kita menganggap karya itu prasasti gitu, karena kita membahasnya tentang peradaban kita kan. Bagaimana leluhur kita di Nusantara dan bagaimana kita sebagai generasi muda itu sebenarnya punya DNA yang unggul gitu loh. Maksudnya kita tuh dengan berbagai situs yang ditemukan itu kan nunjukin bahwa kita tuh sebenarnya bangsa yang besar. Cuman seringkali saat ini kan kita dikerdilkan. Makanya di Guardian itu kita lebih fokus ke sana, kalau kita tuh lambangnya Garuda tapi terkadang mental kita tuh nggak segaruda itu gitu. Berarti buat mengingatkan anak-anak generasi Iya. sekarang. Dan dengan visualisasi yang seperti itu akhirnya bisa masuk ke anak muda. Karena kalau misalkan kita bicara candi atau bicara kelestarian budaya dengan cara kuno itu yang ada nanti gak akan kesentuh ke Gen Z dan seterusnya gitu. Itu sih akhirnya kita mencoba untuk membuat konsep yang sedemikian rupa agar bisa menyentuh kalangan-kalangan memang yang akan meneruskan generasi kedepannya gitu sih. Menarik. Berarti dimulainya konteksnya Wonderland 1 dulu ya. Ya. Dimulainya karena emang ada rasa keresahan itu, kayak Oke. pengen nunjukin loh ke atau gimana? Nah, sebenarnya dari 2017 embrionya tuh 2017 waktu saya belum nikah ya sama Linka, masih kuliah di Jogja. Mau 17 Agustus nih, kayak sebelumnya kan saya udah ngeband dan segala macam, memang basicnya di musik, bukan visual sebelumnya. Sampai akhirnya saya kuliah di Sekolah Tinggi Multimedia, di situ belajar visual. Akhirnya singkat cerita mau 17 Agustus di 2017 saya waktu itu mengcover lagu Tanah Air. Tapi gimana caranya covernya ini lumayan unik gitu. Akhirnya kita coba mengcombine antara gamelan dan elektronik. Dan itu sebenarnya lumayan mendebarkan karena lagu yang sangat spiritual ya, lagu-lagu nasional. Kalau misalkan dielektronikin kan itu bisa bagus bisa rusak. Oke. Sampai akhirnya saya pelan-pelan untuk mencoba menjaga pakemnya, dan alhamdulillah ternyata bisa diterima, dan akhirnya itu menjadi
embrio pertama, terus kemudian lanjut 2018, 2019, tiap 17 Agustus itu jadi kayak momen rutin ya gitu. rutin gitu. Meskipun nggak langsung proper kayak Wonderland ya, sampai akhirnya di 2021 itu kita nemuin lah satu format yang akhirnya oke nih, kita akan ke level selanjutnya gitu. Itu sih. 2021 kan berarti masa-masa pandemi Ya. banget kan. Iya benar. Dan kalau Kak Malakan sudah nonton Wonderland 1 itu juga itu keren banget secara visual, musik, arrangement segala macem. Gimana itu Ya, produksinya produksinya pada saat masa Pandemi. pandemi itu? Silakan. Tapi emang senjata utamanya di pandeminya ya. Iya, justru karena Coba pandemi kan kita nggak bisa keluar. Terus kita ngakal gimana ya caranya biar kita bisa syuting tanpa kita harus keluar gitu. Akhirnya dari situ ya kita belajar animasi walaupun kita nggak punya background itu. Nah sebenarnya embrionya justru karena pandemi. Kalau nggak ada pandemi mungkin Wonderland Indonesia juga belum ada gitu. Itu sebenarnya proyeksi kita 5 tahun ke depan. Ya, Memang kita ada mau ke sana, cuman untuk menyiapkan teknologinya kan butuh waktu ya. Tapi karena waktu itu kita di-cut, nggak ada manggung, nggak ada ngapa-ngapain. Jadi dipercepat. Jadi aku sama Linka sendiri nih sebagai ketua kelas tuh mau nggak mau kita bisa 24 jam untuk fokus meriset berbagai hal yang seharusnya 5 tahun dicapai. Wow. karena kita kan industri kreatif lumayan mati waktu itu, kita nggak Bener. bisa mati kemana-mana. banget malah ya. Mati banget kan. Terus dia secara musik nggak ada Panggung. perform segala macam. Akhirnya apa ya ini kita bisa apa ya? Akhirnya kita cuma punya satu laptop. Oke kita belajar Terbuka animasi kayak gitu. Itu kalian berdua doang. Waktu itu Iya, masih masih berdua berdua. sama satu orang Satu lainnya. orang. Dia bertiga. Bertiga. Dan correct me if I'm wrong, sekarang udah punya studio animasi sendiri. Iya. Iya di Bali kan? itu. Wow. Itu bener-bener hasil pandemi berarti ya. Betul. Jadi bukan hanya survive ya pas pandemi bisa thriving gitu. Yes, thriving. Itu pentingnya fokus ternyata. Betul. Karena kan kita nggak mungkin bisa nolak manggung ya. Itu Iya, rezeki gitu. Benar. Kita juga harus berjalan nih operasional. Tapi ketika nggak ada manggung, mau nggak mau belajar dan Iya. itu anugerah. Kita kayak di karantina sebenarnya ya. Dan Kita itu belajar fokus animasinya tapi nggak dari nol ya. Udah ada basic sekolah. dari nol. Dari nol. Kita dari nol. Karena basicnya kita itu cuma di tes aja. Kita tahu animasi yang bagus tuh kayak gimana. Cuman secara teknis karena emang kita bukan bidangnya di sana. Akhirnya kita belajar dari nol gitu. Jadi Apalagi sebenarnya kita tuh lebih fokusnya ke konsep visualnya mau seperti apa. Cuman secara teknis kan kita nggak ada bekal kan. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita cari di YouTube tutorial bikin ini, tutorial bikin ini gitu. Itu mengejutkan sih. Gila. Karena secara teknis kalian tuh rapi banget gitu harapannya. Nah, James Cameron mungkin akan suka nih film Avatar. Iya. Nah sebenarnya tapi kita mempelajari animasi itu bukan berarti kita mau jadi animator sebenarnya. Ya. Tapi kita tahu kegagalan sebuah film yang mengandalkan CGI itu kadang konteksnya sutradaranya atau berbagai lapisan petingginya itu hanya mengandalkan sistem pemerintah gitu loh. Maksudnya kayak bikin ini ya gitu. Sedangkan kalau ngomongin teknologi animasi kita kompleks banget gitu. Kayak kenapa nggak kejadian, bisa jadi mungkin delivery yang kurang atau kita harus mengerti teknisnya, jadi kita ngidenya itu terukur gitu. Iya, Yes, iya. Jadi kita memang belajar itu agar ketika kita nanti memimpin kita nggak semena-mena gitu. Kita tahu oh mereka nggak bisa bikin ini tuh karena hardware-nya, karena ini. Iya. Itu yang sebenarnya kita pelajari. Ada banyak batasannya. karena selama produksi juga kita kan nemuin beberapa kendala. Nah, kadang anak-anak kan kayak ini gimana ya gitu. Nah, dari kita tuh harus ada solusi. Iya. Atau enggak kita oke, solusinya gini atau alternatifnya gini. Sebenarnya kita yang paling belajar di animasi itu sih gitu. Jadi buat sama-sama cari solusi kayak gitu. Oke. Nah selain CGI di produksi Wonderland itu kan yang juga menonjol adalah kostumnya dan apa setnya gitu ya, Sama musiknya. musiknya benar. Karena justru yang utama mungkin ya musiknya ya. Itu core. Boleh nggak diceritain per elemen gitu gimana cara kalian menggarap? Karena semuanya eksepsional gitu ya. Bajunya tidak seperti baju daerah orang karnaval gitu, memang di custom dan bagus gitu kan. Kayaknya ada cerita-cerita menarik di balik. Emang bener mereka ada taste-nya bagus. Bagus, Jadi iya. Tapi teknisnya tentu sulit ya, nggak cukup taste doang. Boleh Linka atau Alfi cerita. atau mungkin biar gampang dari yang menurut kalian awalnya tuh kalau musik musiknya dulu musik kayak ya. gimana? Iya. sih. Enggak, kalau dari aku pribadi yang paling pertama itu sebenarnya bukan non teknisnya, malah lebih ke gagasan besarnya gitu loh. Kayak ketika ngomongin Wonderland tuh yang pertama aku pikirin bukan musiknya, bukan hal-hal lain, tapi kayak visi besarnya ini bakal kemana gitu.
diciptakannya Wonderland ini mau keren-kerenan aja atau apa gitu Ya. secara besar ya, gagasan besar. Itu yang paling pertama yang harus ditemuin sih. Itu kenapa akhirnya kita waktu itu ke Bali. Ini aku ngomongin ininya ya, cikal bakal kenapa gagasan itu terjadi Iya. gitu. Karena biar teman-teman tahu bahwa Wonderland Indonesia itu bukan hanya teknis gitu. Hmm. Karena banyak PH-PH besar lain yang mungkin bisa Ya. bikin seperti itu, tapi yang paling penting adalah nyawanya kan. Jadi pertama kali itu waktu ini pandemi juga ya. Ya, Pandemi betul. udah mau reda dikit tuh kita ada manggung di Bali. Ada undangan manggung. Undangan pemerintah gitu, kongres apalah. Kita ke Bali diundang manggung dan kita lihat Bali sesepi itu, semati itu dan seterpuruk itu karena mereka menggantungkan ke pariwisata ya. Yap. Jadi kita tinggal di Jogja itu sepi tapi nggak sesepi Bali, nggak semati Bali gitu. Sampai akhirnya kita tuh nggak fokus manggung, jadi kayak kepikiran Iya. sesedih ini ya gitu Bali yang biasanya seindah itu. Akhirnya kita memutuskan untuk extend. Jadi kita nggak mau pulang dulu, kita mau ketemu sama seniman-seniman ya. Karena seniman-seniman di sana kan yang aku lihat orang Bali itu seni itu udah lebih dari sekedar profesi kan. Jadi yang aku bagaimana kalau mereka nggak bisa nari, nggak bisa berekspresi gitu. Karena ditutup aksesnya dan segala macam. Akhirnya kita main ke Ubud. Karena sebelumnya saya memang nggak sama Linka itu nggak suka Bali sebelumnya karena kayak Bali itu ya lifestyle aja gitu kan Destinasi untuk liburan. pariwisata ya. Tapi ketika kita mengenal lebih dalam tentang Ubud, wow, ternyata ini Bali yang sebenarnya ternyata. Akhirnya kita berkenalan dengan seniman-seniman di sana, tergeraklah. Mereka juga welcome sekali, mereka sangat terbuka untuk berbagai jenis pengembangan karya gitu dengan modern gitu, mereka terbuka. Akhirnya kita memutuskan untuk yuk kita bikin karya deh gitu. Kita coba membuat karya. Waktu itu bikin sebelum Wonderland ya, judulnya The Beauty of Bali. Itu karya terakhir sebelum ada Wonderland. Waktu itu saya sampai jual mobil untuk memproduksi karya itu karena nggak ada sponsor ya. Kita jual mobil, terus kita produksi selama 10 hari di sana dan karya itu rilis gitu aja, rilis. Dan ketika karya itu rilis, kita pulang ke Jogja. Jogja jadi hambar. Karena kita melalui 10 hari itu intens banget ketemu seniman-seniman tulen di sana. Terus kan kita memilih Jogja karena seninya. Betul. Tiba-tiba di Jogja itu kayak kok jadi hambar itu. Karena kita mengenal Ubud itu. Iya. Karena mereka tuh wah, gila sih. Ibarat mereka tuh untuk menjalankan produksi itu udah nggak pakai tektokan biayanya berapa dulu gitu. Se hiperbola itu tapi itu terjadi ya. Kayak mereka yang penting berekspresi dulu yang pertama. Jadi pas kita mau bilang kita bikin karya, itu mereka sudah ready kayak Kak kita lokasinya di Puri ini ya secara nilai seperti ini gitu kan. Sampai mereka tuh cukup pengumuman ke satu desa dan semua kumpul udah pakai pakaian tari. Jadi kita ngelihat semangat mereka tuh kayak wah ini nggak bisa ecek-ecek nih gitu. Kita jadi ada beban ya, kayak moral misalkan gitu ya. Misalkan ada orang jalan, Kak ini butuh orang berapa ya? Aduh 6 aja deh karena kita tahu ribet. Yang datang itu kayak 30 orang gitu. Kita itu ya kita kan budget kita sekian, karena kan kalian ada akomodasi dan segala macam. Kayaknya 6 orang aja cukup sih buat ngambil shot. Yang datang 30 orang gitu. Kayak itu kan berarti kan nilai karya itu dari mereka tuh udah bukan lagi soal materi. Betul. Mereka tuh lagi haus berekspresi. Akhirnya mau nggak mau kita coba realisasikan bla 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 sampai akhirnya The Beauty of Bali lahir. Kita pulang ke Jogja yang hambar itu. Kita tuh setiap kali mendengar karya kita yang The Beauty of Bali itu yang paling berbeda dari semua karya kita. Karena disitulah akhirnya ini ada nyawanya tapi aku nggak ngerti apa gitu. Sampai akhirnya orang Bali menjelaskan mungkin yang kamu pikirkan yang dimaksud itu taksu gitu. Kalau orang Bali itu ada istilah taksu itu ya nyawa lah dari sebuah karya. Kalau karya udah mencapai level ada taksunya itu berarti karya itu udah bernyawa gitu. Sampai akhirnya kita masih memikirkan taksu itu apakah memang terjadi atau ini hanya sekedar apa sih namanya sugesti gitu. Iya, betul. Sampai akhirnya aku bilang sama Linka kayaknya kita coba ulang proses ini dengan lebih serius. Masih penasaran tuh ya. Karena itu kan taksu. Kita coba ulang proses ini dengan lebih serius. Akhirnya kita coba
sebulan ke Bali. Ya. Nah kan tim kita ada 18 orang, tapi kita cuman bertujuh ke Bali waktu itu. Karena kan lagi pandemi nih, kayak secara finansial kita terbatas kan. Iya. Kayak guys kita berangkat ya bertujuh, kita survive di sana. Gitu, sambil kita bikin yang Wonderland Indonesia pertama itu. Kita riset. Jadi di sana tuh kayak aku pengen membuktikan aja apakah Taksu ini benar atau sugesti atau kita sebenarnya lagi kangen Balinya bukan karena karyanya. Akhirnya kita coba sebulan ke sana, kita develop, dan waktu itu akhirnya tercetuslah satu gagasan, Bali ini bukan wonderful gitu. Bali ini wonderland gitu. Kayak kata yang lebih tepat untuk menggambarkan Bali itu bukan wonderful Bali gitu. Wonderland karena ini bukan hanya indah, ini ajaib banget nih. Masih masyarakatnya, bagaimana mereka hidup dengan seni itu kayaknya Wonderland Bali itu lebih tepat. Kita mau bikin Wonderland Bali. Setelah proses riset kita mau yang lebih jauh lagi, akhirnya kayaknya Wonderland Indonesia lebih naikin skalanya. Tapi karena kita mampunya di Bali dan penari-penari di Bali, akhirnya teman-teman Bali semua tuh yang menarikan lagu ini berbagai daerah itu, dan ternyata mereka tetap bisa gitu. Dan akhirnya ya itu gagasan kenapa akhirnya Wonderland Indonesia lahir. Keren. Ini beneran serius ya berarti ya. Dan ternyata benar ketika kita coba ulang proses itu, dan waktu itu kita udah bunuh diri sih. Ini Wonderland Indonesia kalau nggak berhasil guys, habis modalnya. Kita butuh 2 tahun untuk recover. Kita butuh 2 tahun, kita harus bubar dulu. Aku butuh 2 tahun untuk hidup sama Linka dulu aja sendiri. Jadi kita disclaimer dari awal gitu, karena kita habis-habisan. Bener-bener gambling ya. Itu waktu itu nggak ada sponsor sama sekali. Tidak ada sponsor. Wah. Wonderland 1 tuh bener-bener nggak ada. Oh iya, dan waktu itu kan kita mengajukan ke Kemenparekraf kan, sempat karena ya siapa lagi tumpuan kami? Kan harus pemerintah gitu. Kayak kita punya gagasan ini, kita ajukan dan tidak direspon, sepertinya tidak tertarik dan bla bla bla, sampai akhirnya waktu itu si Doni Salmanan itu. Jadi kita kena kasus itu tuh gara-gara itu. Kalian kena serempet juga ya? Dia yang nyumbang. Dia support. Kita nyumbang di detik waktu itu saya udah mengumumkan, teman-teman, kita minta maaf, sepertinya 17 Agustus tahun ini kita nggak bisa rilis gitu. Karena kita emang benar-benar nggak ada respon gitu loh, nggak ada sponsor sama sekali. Dan tiba-tiba si Doni Salmanan tuh hadir. Masih berapa dia? Gitu kan. Kasih 500. Udah kita jalan semuanya tuh, langsung kita booking dan segala macam. Dan kita ada notanya semuanya. Kita waktu itu kan belum ada pikiran kesana ya, meskipun kita akhirnya ke Bareskrim juga sih. Kita bawa tuh nota-nota beras, kita beli ini dan segala macam. Ini kita habiskan Pak. Kita gak ada speser pun yang masuk ke kantong kita gitu. Ini tuh bener-bener itu melibatkan ratusan orang gitu. Jadi ya kita jujur aja gitu. Sampai akhirnya Kemdikbud baru mau masuk ending. Itu pasti ternyata ya. Iya, setelah teasernya tayang. Pasti tayang baru mau masuk. Wah, itu mepet banget berarti ya. Banget. Karena si Doni Salmanan pun kita nggak cukup duitnya. Itu akhirnya ya itu ada Kemdikbud bla bla bla. Akhirnya kejadian. Terus bertahan si Kemdikbud sampai Wonderland 2 dan seterusnya. Akhirnya Kemdikbud sekarang yang merawat. Aku dengar katanya sebelum bikin yang Wonderland 2 kamu sempet semedi gitu, apa gitu, apa betul? Iya, karena mungkin kita mengulang proses Wonderland 1 ya. Kayak mencari gagasan itu penting, jadi kayak akhirnya untuk menemukan karya-karya selanjutnya harus diduplikasi proses itu biar gak hanya teknis gitu, tapi nyawanya itu. Gitu sih. Biar memperdalam proses pencarian di awalnya. Pas semedi itu juga kita nanam bibit ya. Wonderland Indonesia gitu. Ya kayak peletakan batu pertama tapi kita versinya pohon. Itu di Bali juga? Di Menjangan. Ya, di Taman Nasional. Oh, Taman Nasional. Jadi kita 4 hari di dalam hutan untuk peletakan batu pertama aja sih, kayak kita nemuin nyawanya, baru setelah itu di studio baru kita proses secara teknis. Karena teknis itu menurut kami itu belakangan banget sih. Iya benar. Itu kan berarti yang musisi-musisinya aja berarti ya, yang datang ke Menjangan itu. Iya, musisi, production design, Linka. Udah sih ya, berempat total. Oke. Gila, timnya selalu lean ya Ci ya? Kenapa? Selalu lean. Iya, selalu lean, tapi hasilnya maksimal banget, keren banget. Jadi memang kalau awal tuh kita kecil dulu timnya, sampai kita udah final nih, itu biasanya 3 bulan prosesnya, baru kita floor ke tim yang lain gitu. Selama 3 bulan tuh masih praproduksi?
Atau Iya. udah mulai produksi juga? Enggak, praproduksi sama riset sih Oke. biasanya. Oke. Biasanya yang riset siapa yang bertanggung jawab untuk riset? Kita langsung sih. Berdua langsung? Jadi ke Betul. lapangan langsung. Oke. Tapi aku kan pas nonton gitu, maksudnya aku rasa pasti kalian juga udah ada apa ya, ilmu sejarahnya udah, apakah dari dulu udah mantap gitu, udah paham banyak, atau bener-bener baru pas bikin Wonderland ini kalian bener-bener belajar tentang sejarah Indonesia dan segala macamnya? Sebenarnya kita juga nggak se-expert itu sih di sejarah, maksudnya kita mencintai budayanya itu secara pop aja, maksudnya secara anak muda biasa. Kita kayak nggak, aku tuh bukan seorang expert sejarawan yang gimana-gimana, cuman memang kita disupport sama beberapa ahli gitu. Jadi kacamata kita tuh memang kemampuan kita bisa memvisualkan hal-hal yang sudah nggak ada kan, kayak Nusantara yang dulu itu udah nggak ada, sekarang tinggal situsnya, dan kebetulan kita punya kemampuan itu, kita suka gitu. Akhirnya dari suka itu kita coba untuk mengisi kekosongan-kekosongan kita dengan lebih dalam lagi. Jadi kita sambil jalan kita misalkan nyari riset tentang ini, dan kebetulan kayak contoh kasusnya di The Guardian of Nusantara kemarin, kita dibantu sama Asisi Channel, itu bagus banget, itu rekomendasi buat teman-teman generasi muda yang ingin melihat sejarah dengan lebih lebih entertaining lah gitu. Dia menjelaskan sejarah dengan sangat-sangat mudah tepat, dipahami, berdasarkan data yang bagus, tapi sangat bisa diikuti generasi saat ini gitu. Dan beliau orang yang sangat based on data banget, ternyata support kita 100%, karena bagi dia dia sepakat bahwa untuk mengenalkan sejarah itu nggak bisa hanya melalui dokumenter gitu. Justru harus dengan kalian ini, karena saat ini tuh generasi yang paling fragile itu yang sekarang gitu kan. Betul sekali. Apalagi Korea sudah masuk. Jadi untuk mengembalikan identitas leluhur itu, dia berharap kita yang harus melanjutkan, dan beliau yang support semua datanya gitu sih. Ya, aku suka tuh channel itu. Dia ada bapak-bapak gitu, dia pernah nulis komik ya buat ngenalin sejarah, keliling candi, kasih tahu batu ini umurnya berapa gitu. Aku belum pernah dengar, apa tadi? Asisi Channel. Oke. seru Nonton harus. iya Harus. Itu lain kali juga siapa tahu bisa diundang. iya, bagus juga sih buat podcast. Mas Asisi Menarik. Terus proses dari situ, dari riset langsung ke penulisan atau gimana? Biasanya yang dari awal kita mengasingkan diri itu kita udah sambil nulis sih. Gitu. Cuma nanti perubahan-perubahannya pas riset gitu. Kayak disesuaiin. Dan nulisnya harus di lokasi itu. Kayak kemarin misalkan sama Mas Asisi pertama kali kita undang dulu ke Dewa Atlantis. Dia juga heran, Mas saya di sini diundang cuman ngobrol doang. Iya Pak, karena harus kenal dulu. Kita ajak ngopi dan segala macam di tempat kami ya di Dewa Atlantis. Kita ngobrol, menyatukan visi misi, akhirnya ketemulah. Kali ini kita mau membahas Garuda lebih dalam. Gagasannya adalah saya ingin setelah ada karya ini nanti teman-teman bisa menatap Garuda Pancasila dengan lebih hikmat gitu. Dengan cara kami, paling tidak Garuda Pancasila nggak hanya sekedar lambang gitu loh. Itu keterikatan dengan leluhur itu besar sekali sebenarnya gitu. Nah kira-kira candi apa gitu. Nah beliau akhirnya membuka data, banyak sebenarnya candi yang membahas relief, ibarat lirik peradaban itu ada di candi, di relief-reliefnya itu semuanya bisa diartikan sama beliau. Dan yang spesifik membahas Garuda Pancasila itu di Candi Sukuh. Jadi di Candi Sukuh itu di gerbangnya ada Garuda mencengkeram ular. Itu persis banget kalau kita ngelihat itu, wah ini ternyata referensi utama di Garuda Pancasila itu. Sampai akhirnya ketika kita ke sana, baru di situ baru benar-benar nulis liriknya. Makanya kayak ada sang penulis telah mati, sang pemimpi telah lahir, bla bla bla. Dan lirik-lirik yang bertema peradaban itu memang harus ditulis di tempat yang memang peradaban itu berasal gitu sih. Biar lebih ngerasain moodnya gitu. Mungkin nyawanya tadi di situ ya. Karena kalau kita misalkan mau membahas mental health atau percintaan kan kita bisa diskusi sama temen atau apa ya. Kita lihat teman-teman yang lagi galau itu kayak gimana sih perspektifnya gitu. Karena kita juga sering nulis lagu pop juga. Cuman kalau peradaban tuh
kayaknya memang harus di lokasinya, terus menatap batu ini udah usianya udah 1300 Masehi yang lalu gitu. Itu tuh akhirnya tercetuslah kata-kata itu gitu sih. Keren. Menarik. Kalian ngerasa kayak tanggung jawabnya lebih besar nggak kalau misalnya ya dibanding nulis lagu tadi lagu pop? Ya pasti sih ya, karena kan apalagi kita juga harus ada datanya kan, kita based on data, terus kita risetnya juga harus lebih dalam, terus apa yang kita visualkan kan itu akan diteruskan ke anak cucu Betul. nanti kan gitu. Pernah ada yang nyalah-nyalahin nggak? Iya. Pernah ada yang Ada nyalah-nyalahin nggak? yang- Salah nih gitu. Iya, Pernah. iya. Biasanya teori-teori itu muncul di hari ketiga kita rilis sih. Udah mulai tuh. Sekarang udah ke-8 gimana? Lumayan. Ya pasti ada sih, pasti ada karena apa ya? Karena sejarah itu banyak versi Betul. sebenarnya. Betul, banyak sumber. Dan dengan adanya, tapi dengan dibimbingnya kita ke sejarawan ini, paling tidak kita udah punya modal kalau kita juga nggak ngasal kan. Ya. Karena perbedaan versi itu udah pasti, apalagi dengan rentan waktu 1000 tahun itu udah pasti banyak versi tuh. Ada yang versinya ini ini dan segala macamnya. Cuman yang aku suka dari Asisi Channel itu ada yang namanya sumber primer kan. Betul. Sumber primer itu prasasti Iya. yang bukan diceritain orang lain. Ya itu kita dalami juga. Iya. Jadi ya paling tidak ya kalau ngomongin diskusi sejarah ya dibikin have fun aja. Iya. Benar. Karena kita juga fantasi konteksnya Iya. sebenarnya. Fantasi. Bukan yang kayak riset Bukan realis data, gitu ya. nasional gitu. Tapi memang sih ya kalau sejarah tuh yang penting kita punya sumber, kita bisa tunjukin ke orang ini sumberku gitu. Kamu Iya. yang mana gitu. Kalau ada beda kita cari gitu. Tinggal challenge-nya memang di packagingnya kan. Yap. Nah, karena kita sekarang tangan-tangan kita juga gimana caranya Gen Z ini bisa nerima nih. Jadi Iya. packaging kita harus ya magical, mungkin sedikit kita ke arah fantasi, jadi supaya mereka pun gak nge-skip lah. Iya, dan tetap harus pop culture. Iya, Benar, itu. benar. Kalau kata Itu. Mbak Sujiwo Tejo kemarin, beliau bilang bahwa kita memang sedang menggarap sebuah pesan peradaban gitu, tapi dikemas dalam bentuk pop culture. Oke, ini menarik sih ngomongin kolaborator ya. Mungkin boleh diceritain prosesnya bisa, mungkin harus membujuk dulu ya, membujuk Once, membujuk Sujiwo Tejo untuk tertarik ke project ini, prosesnya gimana? Iya, kebetulan di The Guardian ini legend-legend ya banyak ya. Iya, serem loh, serem lihat kolaboratornya. Kayak mereka tuh ibarat untuk apa sih namanya, negosiasi dengan mereka itu kan nggak hanya sekedar kontrak atau angka gitu. Iya. Tapi kita harus yakin bahwa konsep kita memang layak untuk mereka join gitu. Jadi terutama kemarin pertama mungkin Mbak Tejo ya. Mbak Tejo itu waktu aku tawarin, beliau bersedia hadir ke studio kita ngobrol. Wah, itu kayak sidang. Oh, Yang punya konsep dia yang menanyakan filosofi, ya bla bla bla. Wah, jadi teman-temanku yang lain kan biasanya ada asisten sutradara, nggak ada yang berani ketemu Mbak. Harus aku yang menghadapi ini. Oke, siap. Ini aku udah bersiap sidang. Jadi waktu ketemu Mbak Tejo ngobrol banyak hal, ngobrol filosofi gitu ya di teras ya. Terus dia nanya, Avi, sorry ya, aku harus bertanya memang. Aku pengen ngetes aja kamu sosok Arjuna atau bukan. Karena biasanya kalau maksudnya gini, kalau kamu udah yakin dengan konsepmu, maksudnya Arjuna itu sering dites lah kesaktiannya, bla bla bla. Itu bukan karena jahat gitu, tapi karena untuk meyakinkan bahwa apa yang diperjuangkan itu memang layak gitu. Akhirnya kayak bilang ngobrolin Garuda udah selesai gitu ya. Harusnya kan oke gitu. Beliau nggak. Tapi kamu bisa menjawab gak? Itu lucu ya adegan gini, itu. Sujiwo Tejo merasa dirinya Kresna apa gitu yang meyakinkan Arjuna. Enggak kan, Garuda ini oke, ini bagus konsepnya. Cuman kamu bisa jawab gak? Misalnya gini, Garuda ini agung, ini kan nilai Garuda ini bagi bangsa kita nilai. Tapi kamu bisa menjelaskan kenapa Garuda yang nilai ini kenapa harus ditunggangi? Misalkan itu kan kita saya agak mikir, nge-lag dulu 10 detik gitu kan, terus iya, sebenarnya bukan ditunggangi, akhirnya beradu argumen gitu. Sebenarnya bukan ditunggangi sih Pak, itu lebih ke ya itu kendaraan kita untuk menuju nilai-nilai yang harusnya tercapai gitu loh. Maksudnya itu bukan ditunggangi seolah-olah kita berada di apa merendahkan nilainya gitu kan.
artinya itu kendaraan kita untuk menuju bangsa yang makmur misalkan. Hmm. Dan ini juga nanti ada 4 Garuda, nanti yang Garuda utama itu yang bintang itu yang nggak ditunggangi kok, gitu misalkan gitu. Itu Jawaban kan yang bagus. ya gitu-gitu. Ya itu spontan aja, cuman kayak wah ternyata bersama beliau serem juga gitu. Tapi dari itu akhirnya ya tercetuslah itu, misalkan kayak untuk menemukan kata bersemayam kan beliau bilang terima kasih telah bersemayam gitu kan. Itu tuh lama kayak banyak kata gitu. Terima kasih telah menjaga gitu kan. Tapi menjaga itu di luar, tapi bersemayam Benar. itu di dalam Ya. gitu. Nilai Garuda itu kayaknya lebih tepat bersemayam. Hal-hal kayak gitu tuh yang saya obrol yang harus dipecahkan dengan bahasa Jiwo Tejo sekitar jam 11 malam di depan studio. Ya untungnya beliau percaya dan termasuk Once juga kita tawarkan. Aku tuh waktu ngajak Once kayak berasa jadi Ahmad Dhani kan. Iya benar. Kayak kita siapa gitu. Kita ini Sorry, tapi awalnya emang udah langsung kepikiran pengen Once untuk nyanyi ini. kalau ini ya Iya. Iya. Pas tulis ya. waktu bikin melodinya sih. Karena waktu aku bikin melodinya karena kita lagi Karakter ngomongin vokalnya gitu ya. pesan peradaban, terus liriknya sang pewaris telah kembali mengarungi prasasti dan segala macamnya. Terus nadanya juga minor-minor seperti itu. Ini harus Once nih gitu. Justru kita pusing kalau gimana kalau Once nggak bisa. Ini Kak Once nggak bisa gimana nih. Iya. Terus dan di The Guardian ini spesifik kita memang lebih maskulin kan. Kalau di Iya. Wonderland kan lebih Beauty. princess gitu Benar. kan. Iya. Kayaknya kalau kita ngomongin vokalis pria Indonesia yang paling representatif harus Once. Oke. Dan akhirnya ya sama prosesnya dengan Bahasa Jiwo Tejo, ngobrol banyak hal. Pasti ngobrolin itu dulu, nggak langsung ke lagunya gimana. Ya, Pasti benar. ngomongin mindset Gagasan. dulu, gagasannya. Karena Once juga sempat kita karantina ya dua hari apa ya? 3 hari ya. 3 hari. Kalian yang karantina? Iya. Jadi Dikurung Once Once ya. Once dikurung. iya di sana karena kan kita di daratan tinggi kan. Jadi Oh. biar Once juga fokus gitu. Nah, ini berarti kalian bikinnya tuh 2023 kan 2000. mulai? 24 Oh 2024 awal tahun ini. Maret. Oh. Berarti masa-masa dia nyalek ya? Iya, Oh iya. enggak, dianya sih udah ending, Iya. udah Oh, kepilih. dia mendekati lah. Oke. Udah kepilih. Dikurung padahal lagi. Udah kepilih prosesnya. Aduh aku jadi inget meme-nya lagi waktu itu. Once nggak ada yang nyoblos juga menang karena suaranya tinggi. Aku nggak lihat meme itu tadi. Kocak. Ya. Betul. Akhirnya dia mau. Iya, mau. Gitu. Nah, Jadi emang Betul. negosiasinya lebih ke sana, lebih ke adu gagasan, Iya, betul. bukan adu kontraknya gitu. Begitu itu selaras baru jalan semua. Tapi seru sih, berarti jadi ya lebih kaya lagi kan, karena udah ada adu argumen gitu, sama-sama udah sevisi dan Iya, misi betul. juga Jadi gitu ketika ya. di lapangan kita udah nggak perlu ngarahin tuh, mereka sudah paham kan gagasannya, Iya. goalsnya apa gitu. Iya. Yang paling sulit ketika produksi Iya. apakah kalau dari Guardian ya? Guardian lah yang paling baru. Astagfirullah. Kenapa? Karena nggak cuma satu sih. Nah, Boleh diceritain Lingkap pasti semuanya. banyak cerita nih sebagai Top orang di 3. lapangan. Nggak, Alfira dulu deh. Nanti aku yang belum tersebut. Oh ya mungkin ini dulu, sebenarnya yang mungkin nggak banyak orang ketahui ya, kenapa kita Wonderland, apa sih goals besar kita, ini ngomongin teknis ya, Iya. kenapa harus nyiptain Wonderland 1, Wonderland 2 sampai The Guardian of Nusantara. Percaya atau tidak, ketiganya ini sebenarnya proses reki kita sebenarnya, Untuk proyek yang lebih besar lagi. film panjang. Film. Wah. Karena bagi kita ini reki sebenarnya. Latihan lah ya. Kita tuh waktu itu kita petakan sebenarnya ini arahnya Wonderland ini mau kemana ya. Karena aku juga ada 2 sisi nih, maksudnya Alfiref itu as musisi dan juga sutradara gitu. Karena padahal awalnya aku memang terlahir di musik sebenarnya. Aku sangat fokus di musik dan 20% aja lah visual sebenarnya untuk mendukung video klipnya gitu. Cuman karena aku kuliahnya di visual, akhirnya lambat laun sampai akhirnya Wonderland Indonesia tuh kok jadi lebih terkenal sutradaranya gitu. I see. Gitu lebih dikenal itu dan tanggung jawabku lebih besar, meskipun akhirnya musik akhirnya sekarang kayak nggak bisa bedain, udah kayak 100-100 lah gitu. Kayak sama-sama pentingnya gitu. Udah bukan harus nggak bisa milih gitu. Sampai akhirnya ketika kita petakan muara besarnya ini harus di bioskop gitu. Kita percaya bahwa akhirnya setelah kita simpulkan apa sih kita maunya kemana nih muara besarnya gitu. Ternyata kita mau membuat sebuah film yang bukan hanya ditonton tapi dirayakan. I see.
kita tuh seneng banget kayak film Coco Meksiko gitu ya. Ya. Itu kan jadi identitas negara Ya, gitu. ya betul. Oke. Dan dapat diterima Diterima banyak seluruh banget dunia. orang. Benar. Dan kita Wakanda punya Afrika gitu ya. Ya, Shang-Chi Om. dan Indonesia tuh harus punya gitu. betul. Akhirnya untuk dan itu tugas yang berat sekali di luar budgetnya ya. Kesiapan kita untuk memimpin produksinya gitu. Benar. Karena kalau kita ngomongin itu berarti kita harus siap secara teknologi gitu. Hmm. Makanya untuk menuju ke sana, aku nggak bisa hanya bermodalkan naskah gitu. Aku udah bilang sama Linka, kita nggak bisa nih. Kita bisa aja dari Wonderland 1 udah banyak yang nawarin sebenarnya. Ini harus jadi film layar lebar. Cuman kita nggak bisa hanya nyodorin ide ini. Kalau panjangin 2 jam ya. Ide kita ini naskahnya, tapi yang paling penting itu adalah kesiapan teknisnya gitu kan. Karena mungkin ide banyak yang udah punya gitu loh, mau menghidupkan Majapahit lah atau Iya. apa. Cuman kesiapan teknisnya nih. Benar. Gitu. Karena teknisnya ini untuk Vital banget memvisualkan itu Mm. hanya kita harus melalui proses benerannya dulu. Mm-mm. Makanya setelah Wonderland 1 kita harus melalui Wonderland 2, kita harus melalui The Guardian of Nusantara dulu dengan berbagai tantangannya masing-masing. Jadi ketika nanti di film layar lebar kita selain gagasannya kita udah ready juga secara teknis. Teknisnya selesai. Karena setelah kita analisa juga kenapa karya itu bisa berhasil karena terkontrol. Artinya tidak banyak birokrasi. Benar. Studio kita kecil, digarap penuh cinta. Mhm. Jadi ketika nanti film layar lebar dibuat, kita takut ada degradasi nyawa gitu. Ketika Benar. banyak produksi terus Terlalu banyak pihak gitu. ya departemen kameranya berbeda dan segala macam, kita takut kehilangan cintanya itu. Makanya mau nggak mau yang mengeksekusi ini harus Dewa Atlantis. Itu jadi kita harus melalui banyak karya ini untuk menuju ke film Proyek layar besar lebar itu nanti. ya. Gitu sih. Keren Wow, sih. wow, 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 wow. Jadi Ditunggu video yang bagi banyak orang udah masterpiece itu ternyata baru Reki menurut yang bikin. Itu baru coba-coba doang. Reiki yang ditunggu-tunggu orang. Jadi Ya. biar kita deg-degan soalnya kalau Reiki tapi disimpan doang ya udah kita seenaknya. Iya. Kita udah ditunggu nih 17 Agustus. Iya. Gitu. Jadi ya apa namanya? Ini udah tiga kali berarti ya 3 setiap kali. 17 Agustus. Berarti tahun depan apakah udah langsung film? Belum. Belum. 5 tahun Belum kita. 5 tahun. Oke. Rencananya kemarin 5 tahun. Sekarang kita lagi menjalankan ekspedisi Wonderland Indonesia. Oke. Baru episode 5 ya. Ya. Jadi itu proses kita meriset untuk film panjangnya nanti. Oh. Jadi kita keliling Indonesia untuk mengarsipkan berbagai budaya. Kita kemarin sempat ke Bengkulu juga untuk kita ke tengah hutan 5 jam dari Bengkulu untuk nge-scan ini bunga Rafflesia. endemik Rafflesia. Iya. Kemudian kita ke apa Lembah Harau, itu tebing yang sangat magical banget gitu. Itu juga kita coba arsipkan untuk jadi setnya nanti gitu sih. Kita coba collect lah. Ya. Gitu. Wow, wow. Jadi belum tahu ya tahun depan kita nggak untuk film kita nggak berani untuk menentukan tanggal rilis. Buru-buru Ya. gitu ya. Nunggu. Nggak Apalagi kita belajar dari panutan utama kita James Cameron ya. Untuk bikin Avatar 10 tahun. Gila. Itu langsung merefleksi. Kita tuh kalau ngelihat Avatar udahlah kita semut gitu loh. Iya. Kita tuh semut kayak cuman yang bisa kita coba kejar kualitinya adalah Indonesia tuh punya realnya Ya, kan. Makanya kita datang ke sana itu untuk nge-capture. Kita kalau bersaing secara CG full gitu ya, mungkin prosesor kita kalah jauh gitu ya teknologi. Akhirnya kita mencoba untuk mengejar kualitinya itu ya kita meng-capture lokasi aslinya gitu. Iya, iya. Itu yang aku suka banget sih. Iya. Ya karena emang campuran real sama fantasy Ya, itu benar, jadi yang bikin sangat beda dan sangat unik Iya. dan bikin kita juga bangga gitu kan, Betul. kayak ada loh aslinya. Tahun 2006 ada proyek serupa. Dia itu sutradaranya tuh kerjaannya tuh bikin iklan sebenarnya, namanya Tarsem. Dia tuh keliling dunia, setiap dia ada di lokasi yang menarik secara visual dia ambil gambar, dia panggil krunya. Tahun 2006 film itu rilis, judulnya The Fall. Mungkin teman-teman kalau belum pernah nonton coba dicek, itu ada banyak banget lokasi bagus di dunia yang dia jadiin bagian dari sebuah cerita fantasi gitu. Termasuk Taman Sari di Jogja yang sumur-sumur tangga-tangga itu sama Tari Kecak Bali itu ada di situ. Indah banget secara visual. Film layar lebar. Dia visual tanpa dialog. Enggak, cerita, film Cerita. cerita. Cerita.
Nice. Tapi aku jadi keinget ke situ karena cerita Alfi tadi, kayak Indonesia punya realnya dan oh iya memang gitu. Iya, iya. Dan memang indah gitu. Iya. Aku mau tahu tadi kan sebenarnya berarti ini semua masih ya goal besarnya adalah si film ini. Tapi apakah ada apa ya parameter kesuksesan buat misalnya Wonderland 1 ada nggak kayak pengen dapat berapa views atau parameter kesuksesannya bisa Gandeng teman-teman sponsor apa mungkin. gandeng sponsor, uang mungkin atau kayak bisa dapetin apa Iya. apa yang kalian cari dari itu. Paling positioning sih, kalau views kita udah nggak peduli itu Iya, sebenarnya. Dari Pos- awal nggak peduli views. Nggak peduli, Iya. karena yang paling penting itu kita harus tiap tahun harus melangkahkan level selanjutnya, udah pasti. Karena kita nggak boleh jalan di tempat, kita harus upgrade berbagai teknologinya. Kita sambil jalan, kita sambil merilis. Jadi untuk checkpoint lah, teman-teman bisa menyaksikan checkpoint kita nih saat ini di The Guardian of Nusantara. Nanti tahun depan gimana sampai akhirnya menuju ke film. Kita nggak mau buru-buru karena kita memang pengen karya ini dirayakan. Suatu saat nanti 17 Agustus orang-orang akan berbondong-bondong ke bioskop untuk menyaksikan peradaban kita gitu kan. Jadi saat ini apa ya, ibarat ya udah kita lagi menikmati itu ya, menikmati belajar. prosesnya Kalau dulu. pencapaian sih kita yang paling berasa dari Wonderland 1 sampai Guardian tuh secara teknis ya. Kayak di Wonderland 1 tuh kita kita coba bikin environment yang 3D environment, itu ada pulau terbang segala macam gitu. Di Wonderland 2 kita berhasil ngidupin Garuda gitu. Di Wonderland 3 kita coba yuk bikin scene fighting gitu. Jadi memang harus ada Guardian of Nusantara, kita bikin scene fighting. Jadi mungkin itu challenge yang harus kita capai gitu. Jadi setiap karya harus ada challenge baru lagi, challenge baru. Aduh, aku suka banget lagi adegan fightingnya yang lawan ular api itu keren. Iya, maksudnya kayak ya kita coba upskill ke sana karena memang kita pengen suatu saat nanti ketika kerjasama dengan produser atau apapun itu yang akhirnya mensupport kami ya di film layar lebarnya, itu berat banget sebenarnya karena kita mau bener-bener sebesar itu filmnya. Kita nggak mau, mending nggak sama sekali gitu, total atau tidak sama sekali. Jadi kita nggak mau buru-buru. Kemudian kita juga pengen ketika nanti presentasi gitu dengan produser, kita sudah mempunyai banyak bukti gitu bahwa kita telah melewati ini. Karena memang film kita tuh ngayal kan, kita nggak mau diketawain aja gitu. Kalau kita tiba-tiba kita mau bikin kayak gini sekelas Avatar, sekelas Wakanda atau apapun itu kan pasti diketawain ya gitu, karena mereka tahu itu budgetnya berapa, bla bla bla, teknisnya gimana gitu. Nah kita pengen melalui itu agar udah cukup, kita udah melalui semuanya, kita ready untuk menjalankan film besar ini gitu sih. Menarik. Aku ke Guardian lagi ya. Kalau tadi kan Linka cerita pelan juga ternyata proses untuk bisa ngidupin Garuda segala macam. Nah aku pengen tahu soal desain sih. Desain tuh kalian putuskan bersama atau memang ada orang yang in charge untuk semualah, desain kostum, desain CGI, desain apa? Karena striking juga desainnya tuh unik, fresh dan ya kayak gitu. Aku pengen tahu prosesnya lah lebih Production teknis. design. Kalau production design dari visual, kostum, terus props itu benar-benar harus dari kita dulu semua gitu. Jadi memang kalaupun nanti ke kita floor ke desainer, terus ke tukang itu harus persis sama yang kita ini kan. Even kayak bikin Tirta Amarta yang pas nuangin air itu aku ngamplas sendiri gitu. Jadi buat jaga gitu. Yang dari kendi itu. Ya, Dan itu basicnya itu real. Maksudnya kita ke Museum Majapahit ya, bentuknya emang seperti itu. Jadi kita bikin replika. Terus kemarin ada Garuda, patung Garuda yang kayak Mesir itu. Itu asli di Candi Suku. Cuman ada ya itu. Ada, cuman nggak ada kepala. Nggak ada kepalanya kan. Tapi keren banget nih gitu kan. Dan itu asli Nusantara loh. Ini bukan peradaban luar gitu. Karena memang Mas Asisi bilang dari semua relief ini buatan Majapahit. Ini bukan Mesopotamia dan segala macam. Ini asli Majapahit gitu. Karena dia bisa membaca ini karakteristiknya Majapahit, eranya Majapahit. Dan ketika ada patung itu, wah aku mau ini ada di ruang bawah tanah itu kan. Akhirnya kita scan, tapi belum ada kepalanya. Akhirnya kita cari kira-kira kepalanya kayak gimana. Ngebayangin kepalanya. Kita sama pengelolanya sama Mas Asisi meneliti beberapa relief, ada satu Garuda yang identik. Ya betul. Ini sih kepalanya harusnya. Jadi di salah satu relief ada nyempil kecil gitu. Yang mirip sama persis banget. Jadi berarti itu. Gitu. Akhirnya itu kita scan, terus kepalanya itu kita upscale, kita masukin situ, di blend in.
dan jadilah itu. Wah, Gila. keren. Berarti apakah di rumah kalian yang di Bali ada banyak replika-replika? Banyak. Oh, keren ya, udah kayak Banyak. museum ya di dalam rumah. That's cool. Ngomongin tentang Garuda masih, kok bisa ya? Tepat banget ya. Iya, benar. Maksudnya maksudku gini, dengan situasi politik Oh, sekarang, hari ini ya, situasi hari hari ini. ini kalian baru banget ngepost itu 17 Agustus. Seminggu kemudian sekarang peringatan darurat di Ya, mana-mana dan benar-benar. Garuda ada dipasang di mana-mana. Menjadi simbol Menjadi- resistance ya. Iya, menjadi Jadi simbol resistance. jadi visualnya Cial. Iya, benar. Dan banyak musisi lainnya juga. Tapi wow, sekarang ya anak muda sekarang terpapar lagi tuh, yang mungkin kayak sekarang cuma ngelihat simbol Garuda paling di mana sih, di kelas gitu kan Bener. biasanya. Ya, benar-benar. Apakah kalian ada ngerasa kayak, hah kok bisa pas banget, dan kalian ngomongin itu banget gitu, that's the theme of Guardians of Nusantara. Gimana? Mana yang kalian rasakan Enggak, setelah itu? kebetulan aja mungkin ya. Iya, Karena itu kebetulan sih benar. kita sih fokusnya ke 17 Agustus ya. Kayak 17 Agustus, dan sebenarnya ada satu kutukan besar di 17 Agustus itu, kita kan selalu ada premier gitu ya. Kita tuh bukan, kutukan pertama kita lock di 1 Agustus. Itu selalu tuh setiap bikin draft 1 Agustus sudah harus lock ya. Ya, Biar kita bisa udah siap premier gitu. semua. 10 Agustus premier bla bla bla. Dan selalu tidak kejadian, dan selalu Mepet. Hamin 1 jam baru kelar itu. Itu tuh jadi Tahu begitu ya. dari Wonderland 1 itu parah banget, sampai kita orang tuh udah nunggu dan Iya. kita telat 2 jam karena lagi premier 17 Agustus, rendernya belum kelar dan lagi mixing juga gitu. Jadi kita waktu itu minta maaf banget, terus tiba-tiba lampu mati bro. Aduh, ada aja. Akhirnya 2 jam lah telat Wonderland 2. Dan itu pasti internetnya harus kenceng banget ya. Terus Wonderland 2 jangan sampai kejadian sih, ini trauma kan. Tetap kejadian. 17 Agustus tuh masih jam 18.00 itu baru render. Itu tuh sampai akhirnya Wonderland 2 The Guardian of Nusantara nih, jangan sampai kejadian. Kita lebih prepare, kita udah banyak kemajuan lah gitu secara manajemen. Dan ternyata masih kejadian. Dipertahankan. Bahkan kemarin Parah kita sih. udah sewa gedung untuk premier, udah datang semua orang nonton WI1, WI2. Oh, ada premier offline-nya juga. Ada. Kayak kita sebenarnya internal aja. Maksudnya kayak oke. untuk malam apresiasi untuk Iya. seluruh penari dan segala macam. Once diundang tuh. Diundang, Sujiwo tapi sih. yang bisa datang Pak Sujiwo. Pak Sujiwo sama Wisnunya itu. Bla bla bla, sampai akhirnya di situ itu yang lebih fatal, kita jam 19.00 baru render. 19.00 baru Ya, Render. baru render. Oke. 11.45 kan harus rilis. Gimana editor rasanya? Jadi ketika di sana akhirnya aku sama Linkan bawa laptop maju ke atas panggung menjelaskan, Bapak Ibu sekalian semuanya, kita harus percaya bahwa hari ini sama halnya ketika detik-detik proklamasi akan diproklamirkan, sebuah kutukan akan terus terjadi, dan mungkin inilah kekuatannya 17 Agustus. Kita memang di 17 Agustus itu kita pengen memberikan yang terbaik gitu loh. Maksudnya kayak di detik-detik akhir pun kita mau nge-touch sebisa mungkin yang kita bisa. Sampai akhirnya 19.00 itu saya mohon izin, saya mau upload di sini, kita saksikan bareng-bareng. Karena mereka udah nunggu. Mohon maaf karena ini dokumen yang sedang ditunggu seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita ngeklik uploadnya itu di 19.20 di atas panggung. Ya, jadi kita update terus ya. Penonton ini sudah 30% terupload. Ya, jadi mereka nunggu sampai terupload. Karena aku sama teman-teman selalu bilang, teman-teman, kalau kalian tahu bahwa tanggal rilisnya 17 Agustus, mindset kita bukan lagi produksi ya, ini lagi tugas negara nih. Gitu. Kayak kita kasih yang sebisa mungkin yang kita bisa, kita habisin darah kita gitu loh. Sampai akhirnya, dan ternyata itu bener-bener sampai 17 Agustus masih ngulik gitu kayak. Karena musuh kita cuma waktu kan. 19.00 kita harus render, apapun yang terjadi bismillah kita render, kita rilis. Ternyata itu ya, ada satu kesamaan antara Dewa Atlantis dan Malaka Project. Rendernya mepet. Sakit perut saya. Sebenarnya Kak, itu tuh mungkin karena project kita sendiri ya. Jadi nggak pernah ada kata puas kan. Bener. Jadi sampai detik akhir tuh gimana caranya ya. Perfeksionis gitu. Iya. Itu tuh berarti apa? Masih ada sesuatu file yang harus diedit atau kayak cuman
Minat apalah Banyak, karena minat-minat. rendernya baru kelar. Hmm. Rendernya baru kelar jam 5 Mm-mm. sore, render komputernya ya. Karena kan berat ya. Nah, CG. berapa lama sih biasanya tuh render video seberat itu? Waduh ya Ya itu aku tergantung. nggak mau, harusnya itu 3 bulan cukup, ternyata harus 5 bulan gitu kan. Kayak ya intinya nggak akan pernah cukup lah 17 Agustus. Memang yang bisa membuat itu terjadi ya waktunya udah habis. Hmm. Itu kayak harus dikumpulkan. Itu kenapa saya juga semoga tahun depan itu masih ada. Jangan sampai kejadian lagi. Itu Jangan karena sampai. traumatik banget. Pasti sih. Semakin besar harapannya, semakin mepet waktunya nanti. Karena kita sudah mengumumkan kan 1945 Iya. dan orang tuh menunggu gitu. Ya teaser juga udah banyak yang Iya. kayak Kayak kemarin bener-bener kita lagi kayak mengumandangkan proklamasi. Bener segitunya. Itu sih. Dan gila ya tahunan ya, tiap tahun melakukan itu. Tahun depan 17 Agustus masih Wonderland 3 ya berarti ya? Wonderland 3 itu masih yang movie rencana. Oh, yang Memang- lebar. Wonderland 3. Tapi belum tahu lah. Nanti bisa Tapi jadi. bakal ada lagi kan? Siapa tahu Wonderland 7 deh baru movie. kayak tahu lah. kita butuh latihan ke berapa kali lagi nih. Makanya kemarin karena kita nggak mau rilis Wonderland 3, kita kayaknya fokus ke Garuda dulu deh. Oke. Ibarat Avengers kita ke Iron Man-nya dulu deh. Oke. Iya. Nanti siapa tahu bisa. Ya itu sih yang kita coba mainkan gitu sambil kita belajar banyak hal. Berarti mungkin tahun depan Garuda 2. Guardian 2. Enggak. Guardian 2. Pasti Ambil kita yang pengen coba Yang menceritakan baru sisi lainnya. Oke. Menarik banget ya. Udah dipikirkan sih dari sekarang. Udah ditulis lah. Memang baiknya dari sekarang ya biar nanti gak mepet lagi. Semoga. Tapi nanti kalau misalkan beneran tidak terjadi dan 10 Agustus bisa premier, kalian harus datang. Wah ya. Oh, kita datang. Pasti. Semoga ya, tapi kalau 17 Agustus gak usah lah. Terlalu mendebarkan. Aku gak mau disaksikan kalian semakin Enggak. Aku penasaran deh. Jadi selain project besar ini yang tahunan di Dewa Atlantis sendiri sebenarnya pada ngerjain apa? Adakah proyek-proyek yang lebih kecil atau mungkin Proyek pemerintah. pesanan gitu? Nah ini sih ya, mungkin aku sama Linka meng-create Dewa Atlantis itu memang sebagai studio seniman gitu. Maksudnya aku pengen punya studio animasi tapi konteksnya ini studio seniman gitu. Iya. Dari tempatnya aku nggak mau kita fokus ke service. Kita mau Dewa Atlantis ini emang diciptakan untuk meng-create karya gitu, untuk menjadi senjata film panjang Wonderland Indonesia, jadi personal gitu. Jadi kita pengen ya sama kayak Pixar atau Disney lah yang menciptakan IP, cuman kita mencoba itu dengan studio yang sangat kecil lah di Bali yang kita bangun kayak di rumah juga gitu kan. Jadi kita fokusnya itu malah pengen memang setahun sekali aja ngeluarin project gitu. Kayak tapi itu bener-bener yang big value. Tapi di luar itu kalau emang ada kadang kita juga tetap menerima commercial project divisi atau apapun, tapi syaratnya banyak banget. Jadi yang pertama meetingnya harus di sana. Klien itu datang ke Harus sana, nyamperin ke sana. naiki bukit, datang ke studio kita untuk membuktikan, untuk menjelaskan bahwa kita studio seniman. Jadi kalau kalian mau bikin di kita, konsepnya harus dari kita, gitu kan. Karena kalau kalian memang ekspektasinya ke kita, ya harus ya kita punya nyawanya seperti itu gitu. Kalau misalkan briefnya dari kalian kan banyak PH di Jakarta juga yang bagus-bagus gitu. Itu sih jadi kayak tektokannya itu tektokan seniman gitu. Jadi ya betul. Jadi klien juga harus percaya sama kita percaya sepenuhnya. sepenuhnya. Nggak boleh di inilah nggak boleh terlalu dikontrol. didikte gitu. Menarik, berarti kalau ada klien pengen bikin TVC sama kalian tuh harus ke gunung. Iya, kayak orang zaman dulu mau pesan keris gitu. Benar. Gitu. Perjalanannya jauh. Benar. Tapi keren sih, maksudnya kalian masih bisa benar-benar nge-keep idealisme kalian. Tapi pasti juga ada lah pasti. uangnya di sana ada juga. Ada ininya kan, apa sih namanya? Jadi bensinnya sebenarnya bensinnya itu tadi servis tadi itu ya buat operasional lah gitu. Ya. Sekarang kalian berarti ada berapa di studio itu, ada berapa animator atau yang kerja di sana? Itu Totalnya ada berapa? totalnya Udah gede. ada enggak juga, paling total 20 orang lah ya. Udah ada tim Semuanya. musik dan enggak banyak. Semua divisi total 20. Biasanya kalau untuk untuk 17 Agustus itu banyak kita ngerekrut banyak partner studio juga di Indonesia. Kalau di Wonderland 1, Wonderland 2 itu kita benar-benar sendiri kan. Dewa Atlantis doang. Terus di The Guardian itu kita udah simulasi. Kita coba kolektif dengan beberapa studio, tapi tetap anak bangsa semua gitu. Kita nggak mau dari luar. Ada di studio dari Malang gitu kan. Itu kita coba satuin karena memang goals utamanya
di film yang saat ini belum berhasil ya. Tadi kan tantangan terbesarnya apa? Hmm. Sutradara nggak boleh repot banget sebenarnya gitu. Kayak Hmm. nggak boleh terjun ke animator itu nggak boleh sebenarnya. Kayak Hmm. aku udah harus fokus menjaga nyawanya kan. Betul. Iya, Tapi iya, sampai detik ini di The Guardian itu aku harus masih ke Masih belum komputer. bisa. Masih Ya, micromanaging. Iya masih micro itu. Iya, iya, iya. Jadi itu yang kita coba terapkan agar nanti di film jangan sampai terlalu micro manage itu. Biar semuanya berjalan lancar dan aku harus percaya kan sama pasukan Benar. ini. Ya. Cuman karena di The Guardian ini ternyata masih banyak masih banyak hal yang harus di touch. Wah, ternyata masih pusing. Makanya sampai 17 Agustus baru upload. Karena banyak hal yang belum bisa sesuai ekspektasi, tapi harus tetap berjalan. Itu sih. Tapi harapan bahwa seniman nggak micromanaging itu agak berat juga sih kayaknya. Karena mau dilepas juga kita Personal was-was kan, kan, kayak kepikiran. Aku juga pengen aku tuh berharap banget. Aku juga nggak bisa seperti itu di film Ya. nanti. Karena itu kan 2 jam ya. Betul Pak. Kita membayangkan Mm-mm. ini kita 8 menit aja prosesnya itu sampai 7 bulan Ya. gitu. Gimana 2 jam? Iya. Sedangkan nggak mungkin kita harus bisa mempercepat Ya. situasinya gitu. Wonderland 2 12 menit 1 tahun gitu Ya. misalkan. Aduh kok masih lama banget ya gitu. Jadi itu kita coba gimana caranya di film itu kita lebih prepare, lebih siap gitu sih. Dan alasan kenapa kita di Bali tadi Kak Cia singgung untuk menjaga idealisme. Kenapa kita mengasingkan itu biar kita mungkin lebih slow living juga ya. Ya. Nah, ini kan Very fast berputarnya pace-nya. itu kayak di luar batas gitu. Betul. Jadi ketika kita akhirnya tinggal di tengah sawah, kita tetap oke, kita nggak apa-apa kok. Kita akan tetap menjalankan tugas besar ini dengan penuh cinta gitu kan. Kita tidak terdistraksi dengan berbagai tawaran bisnis yang mungkin karena mungkin Dewa Atlantis di Jakarta akan lebih growth gitu. Iya. Betul. Secara bisnis ya. Mhm. Akan jadi perusahaan gitu. Tapi kita menjaga itu agar feeling senimannya tidak terdegradasi. Iya, iya, iya. Wah, Menarik keren sih. banget. Kita benar-benar di tengah sawah. Iya. Nah, aku pengen tahu deh, mungkin kalian punya tips atau cara yang bisa diikutin teman-teman yang mungkin baru mau mulai studio animasi, yang punya visi serupa kayak kalian, tapi ngerasa kayaknya nggak mungkin deh survive dengan cara kayak gini. Nah, kalian mungkin ada yang bisa dibagiin nggak ke teman-teman? Karena untuk menjaga idealis kita juga secara finansial harus kuat sih, ya kan? Itu sebenarnya tantangannya juga sih. Bagaimana tuh supaya bisa kayak gitu? Kalau menurutku ya kita harus punya strong konsep sih. Iya. Oke. Kalau kita masih berkutat di teknis, ya kita akan didatangi koneksi kita atas teknis ya kan, maksudnya. Dan itu udah servis jatuhnya. Tapi kalau di Atlantis kan memang konsep ya, karena balik lagi kita mengesampingkan teknis banget malah di awal. Tapi nyawa itu yang akhirnya membuat kita bisa hidup juga gitu sebagai seniman ya. Akhirnya kalau misalkan otomatis gitu kayak brand mau datang ke kita, mereka udah memposisikan diri. Karena mereka tahu karya kita gitu kan. Bahkan kayak misalkan project kemarin The Guardian of Nusantara. Itu besar banget gitu budgetnya, nggak mungkin itu dari kita. Itu ada sponsornya sebenarnya. Sponsornya ada, cuman nanti aja kita spill di dokumenternya, kita ada dokumenter. Jangan sini. Dan waktu itu kita punya kita tuh maksimal 3 detik kalau mau masuk, dan itu pun harus relate, harus dipakai. Kalau nggak boleh masuk gitu kan. Sama sekali nggak boleh masuk, karena kita ngomongin peradaban, kita ngomongin Nusantara, nggak mau tiba-tiba ada Apa gitu. tiba-tiba lewat udah gitu, nggak mau. Karena Itu sangat takut melukai aja gitu. Bener. Jadi itu brand harus tahu dulu, sampai akhirnya yang ini malah kita nggak waktu itu bilang waktu mau support kita, kalian mau ngiklan atau mau mensupport masterpiece. Kalau misal mau ngiklan, kita bisa bikin project terpisah aja gitu kan, TVC dan segala macam. Tapi bagi dia kalau misalkan kayak gitu ya di Jakarta banyak gitu. Nggak harus di kalian dong. Berarti Aku mau benar-benar support masterpiece ya gitu. Bahkan tanpa logo kita pun nggak apa-apa. Nanti aja, maksudnya bisa deh logo aja di ending akhirnya. Logo udah sepakat tuh, logo di ending. Sampai akhirnya ketika kasih preview finalnya, mereka bilang karya kalian terlalu murni untuk kita masukin logo. Kan nggak segitu. Jadi pengen tahu siapa yang Segitunya mereka. Kayaknya nggak usah deh logo gitu. Nanti aja lah kalau kita bikin ini, maksudnya potongannya nanti, jangan karya ini gitu.
Oke, jadi Segitunya dunia mereka yang sampai baru akhirnya, lah buat waduh Iqbal. ternyata bisa gini juga ya. Heeh. Makanya bilang, Ya. kok nggak ada sponsor, nggak lah main duit kita Ada. nggak sebesar itu, Mm-mm. gitu. Jadi memang mungkin bargaining power kita di konsep, nyawa, sama brand identity Dewa Atlantis Iya. itu. Mungkin itu Gitu. sih. Jadi ketika orang ke kalian, yang mereka cari memang value-nya Iya. gitu. Ya. Kali. Dan pasti juga nggak bisa dipungkiri ya karena kesuksesan sebelum-sebelumnya juga kan Mhm. mereka jadi percaya juga kan. Portofolionya Ya udah portfolionya udah mateng juga. I see. Wow. Oke. Nanti yang mungkin ditanyain orang-orang, ini sponsornya siapa dan a- apa yang Iya. itu nanti ada kita lagi proses dokumenternya. Oke. Jadi dokumenter itu kayak menjelaskan lah proses kita nge-create ini gitu. Di dokumenter itu akan diceritakan nggak budgetnya berapa? Belum tahu ya. Kayaknya nggak ada. Kalau Atau mau nggak kita di-spill tanya di di sini? sini. Nggak kita tanya di sini. Ya gede lah, yang pasti itu ribuan orang gitu kan, 5 bulan bla bla bla, ribuan. Yang terlibat ya. Itu Iya, 8 total. apa yang apa kan kemarin ada 800 orang sendiri tuh yang Kemarin. 400 orang di Pagi. di pagi hari yang warga-warga, terus ada yang kolosal, terus tim-tim yang terlibat bla 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 dengan berbagai setnya. Eh gede, Puluhan miliar kali ya. Enggak. gede sih, yang pasti lumayan budget film lah untuk Iya. Oh iya musik sih ya, video. gitu berarti. Luar biasa ya. Oke. Luar biasa. Dan ada brand yang percaya Iya. untuk naruh duit di situ Sebagai video Tanpa- klip ya. tanpa mendapatkan Iya, aku juga itu heran sih. Udah karena kita udah dapat logonya, kita nanti ditaruh di ending ya, Iya, Pak. betul. Jangan di depan, bisa kan di ending aja. Iya, iya. Biar orang fokus ke cerita dulu gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa di belakang aja. Setelah itu ada dipersembahkan oleh Heeh. kita aja udah berterima kasih Iya, karena iya. disupport kan. Setelah mereka lihat nggak perlu deh. bahkan mereka pun ngerasa itu nggak perlu. Nanti aja kita bikin potongan selebihnya. Pokoknya jangan di situ. Tolong sponsornya Dewa Atlantis sponsorin kita juga. Nah, jadi aku sangat berterima. Mungkin ini apresiasiku juga untuk sponsor yang betul. berbaik hati dan Luar biasa. mengerti esensi sebuah karya. Luar Ya. biasa. Sekarang kan banyak banget sebenarnya kreator luar yang ngeriak ya ke karya-karya kalian. Yang dirasakan apa kok kayak nonton video reaksi bahkan bukan orang Indonesia gitu. Nah itu sebenarnya rutinitas kita setelah rilis, gantian kita yang nonton Ah, mereka. ngecek. Iya, iya. Sebenarnya kayak kita haru dan bangga juga, bahkan kayak orang luar pun bisa ngerasain nyawa dan nilai itu kan. Jadi kayak kita berhasil nih menyampaikan pesan gitu. Iya, iya. Jadi itu cukup. Emang harusnya dari awal tuh sebenarnya parekraf ya. Karena kalian bener-bener Betul. nge-selling Indonesia. Yang aku lihat ada title yang kreator yang riak tuh kayak this is Indonesia atau apa gitu kayak. Ya Betul. bener-bener. Tapi sebenarnya kita masih berjuang. Seharusnya secara kolektif kita kan ngomongin dari tadi ya, kita ngomongin peradaban, kita ngomongin sebuah karya yang akan dirayakan sebagai identitas negara. Kita berharapnya ini udah harus disupport gitu, maksudnya secara kenegaraan ya. Iya. Layaknya Korea itu kan sebenarnya Ya, itu dengan untuk K-popnya yang benar-benar disupport itu full. iya, mengerti untuk apa ya, menjelaskan identitas bangsa secara luas gitu ya, melalui sebuah seni gitu ya. Jadi kita menunggu aja panggilan besar itu, tapi bukan kita sangat menghindari juga unsur-unsur politik gitu loh. Ya. Maksudnya kita kan takut ya, karena di situasi ini kalau misalkan partai tertentu yang masuk gitu kan jadi nggak netral. Kita itu makanya kalau Kemdikbud atau Kemenparekraf atas nama negara gitu, itu kita masih open gitu. Dan harusnya kita tuh selalu memposisikan kita tuh sebenarnya anak yang membutuhkan orang tua sebenarnya untuk biar kita jangan sampai terlonta-lantu sendiri gitu. Iya, setuju. Bener, dan memang yang kalian kerjakan itu ya memang membantu gitu buat Banget. negara, buat pariwisata lah, buat kebudayaan lah, karena kayak tugas Kemendikbud juga gitu ngenalin sejarah ke anak-anak gitu, ke apa yang mungkin tadinya anak-anak itu nggak pernah berpikir bahwa Garuda tuh simbol yang keren. Iya, Mungkin iya. dikira burung aja Iya, gitu iya. biasa, tapi dengan adanya kayak gini jadi menanamkan apa ya, mungkin kebanggaan, mungkin Iya, rasa ingin benar. tahu dan Betul. sebagainya. Betul. Bang- Aku pun merasa begitu pas nonton tuh kayak I feel ashamed. Kayak kalau aku merasa kayak kok aku kayaknya kurang banget nyelam dan kayak mengetahui ya sejarah Indonesia dan rasa cintanya jadi tumbuh banget Iya. karena nonton
mahakarya kalian. Jadi terima kasih banyak. Peradaban dan pop culture. Iya. Sebuah ramuan yang mantap, teman-teman. Tapi kalau di ini Malaka Project ini sekarang aku doang. Boleh gantian boleh. Masa kita doang. Maksudnya aku juga melihat ini kan sebagai sebuah gerakan lah ya. Tapi gimana kalau ini besar kalian, bagaimana apa sih muara besarnya nanti si Malaka ini akan bermuara gitu. Maksudnya kenapa harus ada channel ini dan di luar sisi kita senang, kita juga ingin tahu gitu biar kita pribadi itu kan sebenarnya Iya. kompetitor. Awalnya tuh kan sebenarnya teman-teman kayak Cia, Ferry itu udah punya channel masing-masing. Cuman kalau ceritanya Ferry sih dia bilang setelah dia jalan sekian tahun ada hal-hal yang dia tahu dia nggak bisa kerjakan sendiri. Butuh bantuan teman-teman yang lain. Secara kolektif lah ya. Secara kolektif ternyata reach kita jauh lebih besar. Kita bisa ketemu dengan lebih banyak orang kalau kita bareng-bareng. Kan ada mungkin yang gak nonton Ferry tapi nonton Cia, ada yang nonton gak nonton Cia tapi nonton Jerome. Akhirnya ketemu. Yang nonton Alfiref juga bisa kesini. Betul. Yang nonton Malaka bisa Betul. Nah, terima kasih. apa simpul-simpul ini tuh yang memudahkan ketika kita misalnya mau nyebarin pengetahuan, kita mau nanemin basic skills gitu-gitu. Kalau kata Ferry sih tujuan akhir game besarnya tuh end game-nya kita mau bikin sekolah kan. Mau bikin sekolah tapi nggak tahu kapan dan nggak tahu bentuknya gimana. Tapi mungkin dasar pikirannya tuh itu kayak ada banyak fundamental skills yang orang Indonesia harus punya. Tapi sekolah kan mahal. Antara dua sih, mahal atau unreliable gitu kan. Jadi sebenarnya untuk nyebar ilmu aja sih sekarang. Kayak kalau di Malaka kan kita dibagi-bagi. Kalau aku specifically ngomongin hukum. Kalau dia kayak lebih ngomongin pop culture juga ya, in a way, follow the street itu. Jadi semuanya tuh bagi-bagi. Jerome matematika, dan gimana caranya kita bisa mengemas ini semua ya tetap menarik. Sama mungkin kayak kalian ya pengen nge-reach ya younger audience, biar mereka juga paham ini sesuatu yang penting dan bisa dapetin secara gratis gitu. Betul. Karena aku rasa ya salah satu hal yang paling membuat kita marah tuh adalah ketika lihat orang-orang di sekitar kita gampang dibodohin gitu kan. Kayak betul. Aduh gimana lagi ngasih taunya gitu, kesel lagi gitu. Apalagi kalau di Twitter kan komentator itu semakin jadi ini ya. Benar. Iya. Jadi kayak gimana caranya seenggaknya orang-orang kayak kita bisa sharing ilmu aja lah gitu sih. Wah seru sekali ya. Oke, selamat buat Alfiref dan buat Linka dan tim Dewa Atlantis. Dewa Atlantis ya. Dewa Atlantis udah ngelahirin Keren banget. karya besar yang ternyata menurut pembuatnya adalah Reki tadi. Jadi kita justru dibesarkan nih semangat kita untuk menunggu yang berikutnya. Tapi No pressure. Tapi kita jadi Kita ini udah keren banget. betul. Tapi teman-teman nanti Malaka kalau ke Bali jangan lupa mampir. Mau banget. Terima kasih banyak. Kita akan menjam, kita ngopi-ngopi. Ya. Melintasi bukit. Karena tadi kan membayangkan emang seaneh apa sih studi kita gitu. Yes, Menarik. Harus. Menarik. Kita senang sekali nanti. Pengen juga nyari nyawanya itu untuk sebuah karya. Iya. Mungkin setelahnya Cia dan Reality Club akan menyusul ke Betul. Seru. Fun fact, aku juga kemarin tuh biasanya kita selalu bikin di sini aja karya di rumah, terus baru untuk gak jadi deh. Yang unreleased ya, materi unreleased. Oke. Jadi untuk penggemar Reality Club nanti kan materi unreleased. Kita mencoba sama lah nggak coba bikin di Indo dan emang ternyata nggak di Indo, nggak di Jakarta, di Bali juga waktu itu. Dan aku udah tempat dapat spill sih. Nah itu cuman nggak usah deh. Itu kamu produksi di Bali kan? Iya, buat workshopnya aja tapi kayak belum buat produksi rekaman beneran, cuman untuk ide lagunya sampai jadi demo di situ dan emang beda ya. Kayak ada sesuatu nggak bisa diomongin gitu ya. menarik banget gitu. men. Baiklah, saya akan ke Bali juga biar nggak di Bintaro terus produksinya. Coba mungkin rap kamu akan gimana gitu. Kalau dia ini rapper. Mungkin kalau kalian butuh rapper. baru belajar karena Gitu. Sebelum kita akhiri video ini, karena kalian jarang juga podcast kan, apakah ada pesan-pesan yang kalian pengen kasih tahu Malakans? Oke, sebelum ke Malakans mungkin aku pengen tahu aja dari perspektif kalian dulu ya. Oke. Kak Dea dan Kak Cia, kalau kita bikin film tuh nanti ini, aku butuh banyak ini aja, butuh banyak siap
perspektif Ya. aja. Kalau kita bikin film tuh kalian kebayangnya filmnya kayak gimana? Maksudnya kalau misalkan Wonderland ini kan musik video ya, pendek dan segala macam. Kalau film kan bakal panjang dan akan sangat-sangat 2 jam gitu misalkan ya. Storyline-nya akan seperti apa? Ini aja ide-ide kasarnya aja. Ekspektasi lah. Dari embrio yang udah Oke. kita ciptakan Oke. ini, kira-kira kalau jadi film itu bayangan kalian apa? Kalau aku sih kayak yang aku sebut tadi, Ya. film The Fall itu by the way itu film favoritku sepanjang masa. Oke. Jadi konteks Tapi dia bukan fantasi. fantasi. Fantasi juga. Jadi konteks ceritanya itu ada seorang stuntman, Hmm. dia kecelakaan kerja, jadi harus masuk rumah sakit. Di rumah sakit tuh dia ketemu anak kecil yang juga lagi sakit parah dan nggak bisa keluar. Jadi dia setiap hari cerita ke anak kecil itu. Nah ceritanya tuh fantasi. Anak kecil ini tuh nggak punya bapak. Jadi dalam cerita yang di kepalanya itu, yang dibayangkan sebagai bapaknya adalah si stuntman ini. Ceritanya fantasi semua dengan Dan banyak set di Indonesia. banyak set di seluruh dunia. Seluruh dunia. Dengan kostum yang berinspirasi dari banyak sekali kebudayaan. Beautiful movie, harus nonton. The Fall. Nama sutradaranya Tarsem Singh. Oke. Favoritku sepanjang masa. Kalau Cia, Kalau aku ngebayangin ya mungkin ya kayak Avatar gitu sih. Kayak ada dunia tersembunyi gitu-gitu. Iya, tapi dunia ya Indonesia tetap ya Nusantara. alternate Indonesia gitu ya. Alternate Indonesia ya dengan ya berarti ya lanjutan dari apa yang kalian udah buat sebenarnya, cuman mungkin ya berarti dari sisi ceritanya yang lebih panjang dan komprehensif dan gimana caranya ya kan kamu tadi bilang kayak bisa kena ke banyak lapisan masyarakat juga, tetap keren tapi nggak cringe gitu. Itu kayaknya tugas yang kalian juga udah bisa lakukan. Kayak kita percaya aja deh. Bener. Kayak kita menunggu aja. Apapun yang dibikin Dewa Atlantis kita akan nonton. Betul. Dan support. Support. Karena emang keren dan cringe itu beda tipis loh. Karena Susah ya. ini fun fact juga, di Wonderland 1 kan yang muncul naga tuh. Itu sebenarnya harusnya Garuda loh. Oh, yang 2 kepala itu. Yang pertama, yang baru satu, yang Oke. yang 2 kepala itu kan yang kedua ya. Yang pertama itu harusnya kan Garuda ya. Cuman waktu itu tim kita kan baru 3 orang. Terus aku ngelihat, ya ini pentingnya belajar animasi ya. Aku ngelihat kok kayak ayam. belum tepat ya nyari gambarnya ya. Emang Itu susah kalau sih. dipaksakan ya gitu kan. Makanya Itu hamin 2 minggu itu kayak ayam itu. Dan itulah pentingnya belajar biologi, teman-teman animator. Salah spesies itu. akhirnya ya udah, banyak hal yang akhirnya kita jangan dipaksakan. Banyak hal nggak apa-apa. Kita bikin solusi aja. Akhirnya di Wonderland 2 itu berhasil. Tapi itu pun kita belum, akhirnya di The Guardian ini yang kita coba yang benar-benar anatominya itu benar-benar elang Jawa gitu. Full fledged Garuda. Dengan ada jambulnya yang benar-benar riset. Ya itu perjalanan gitu. Kadang untuk mencapai level itu tuh banyak hal yang kita sembunyikan sebenarnya. Tapi yang pasti ya so far kita coba untuk menikmati prosesnya dan tidak harus terburu-buru. Betul. Meskipun harus mencapai target bahwa film juga nggak boleh lama-lama nih gitu. Ya bismillah. By the way itu endingnya Guardian tuh nice touch banget tuh yang ada orang Belanda. Iya. Jadi dikaitin ke sejarah modern. Ya kita biar kayak ada, ya betul biar ada geopolitiknya gitu. Iya keren. Nah kita juga sebenarnya pengen kedepannya kalau misalkan Nusantara itu kan pasti peralihannya kan kolonialisme. Betul. Jadi kita juga riset tuh ke sana gimana caranya kita yang sekarang bisa masuk ke Nusantara. Itu kemarin sebenarnya kita baru nemuin gerbangnya aja kan di Candi Sukuh kan. Kita sebenarnya udah nanya gimana ya caranya masuknya itu nggak goib gitu loh. Nggak teling kayak gitu kan. Yang kebuka portalnya. Kayaknya apa bla bla ya itu lagi kita ngembangin. Udah deh takut kita. Tapi memang yang kita pingin bahas, yang belum kita bahas itu soal isu lingkungan sebenarnya. Maksudnya fantasi soal bangsa yang dikerdilkan, soal keindahan Nusantara kan udah kita coba di Wonderland 1-2. Ini mungkin kecil teaser ya, atau di The Guardian of Nusantara lah, sebagai sebuah pengingat bahwa kita bangsa yang besar. Tapi soal isu lingkungan itu juga menarik. Benar. Mungkin nanti kita bisa bikin satu
Jangan bisa. Unreleased. Intinya Aku udah takut nih. ya Project. gitu, tapi paling tidak isu lingkungan Iya, tuh iya, asik iya. gitu. Tapi benar sih, ada beberapa contoh kayak Studio Ghibli pernah bikin kan yang sungai itu film apa ya? Yang Sungai. sungai terus jadi jadi sosok cowok kecil. Hmm. Dia kayak roh sungai gitu lah. Aku lupa judul filmnya. Tapi itu kan isu lingkungan juga. Spirited Spirited Away. Away. Let's go Akil cowok Ghibli. Yes. Itu lagunya Cowok enak Ghibli. banget. Bener-bener. Cowok Ghibli. Dan bisa dikemas dengan sehalus itu Iya, ya, iya. gitu. So good luck. Ya. Oke. Siap, terima Kita kasih. akan Tapi menantikan. tadi menarik, sorry, maaf. Yang tadi pas bilang pengen kayak Koko, Ya. Iya. maksudnya jadi identitasnya kayak gitu, itu menarik juga. Karena sih, waktu kita ke Meksiko, mereka Iya. itu sebangga itu. Kayak Betul. mereka ketemu kita sudah pernah nonton Koko belum? lucu banget. Jadi kita tuh wah ya, Indonesia kayak harus kita belum punya. ada satu yang Nah, kayak itu dia. benar-benar. By the way aku nonton Coco premier itu juga di Meksiko. Oh iya. Tidak pakai subtitle, jadi ngomong bahasa Spanyol. Aku nggak tahu dia ngomong apa tapi aku tetap nangis. 2017 tuh aku residensi di Meksiko, Oke. 3 bulan. Really? Kok aku nggak tahu sih deh. Nanti aku Iya. tanya-tanya Oke, tentang ini. Jadi nonton itu nggak pakai subtitle Inggris kan ngomong apa nih? Tapi tetap terasa sampai. Tapi emang luar biasa sih film itu. Luar biasa. Oke. Ya, itulah. Oh tadi pesan. Oh iya pesan, benar. Saatnya pesan. Ya udah pesan. Aku ada pertanyaan lagi tapi ini nggak apa-apa kalau mau di-cut dari ini. Aku cuma mau nanya. eh, kan yang ada naga. Sebenarnya kita sejarah Indo emang ada mitologi tentang naga. Banyak. Ada banyak. Banyak ya. Yang the two-headed dragons juga. Iya, maksudnya kalau di Bali kan misalkan di gerbang-gerbang itu kan selalu ada naga Naga, gitu ya. Ya. Terus di candi-candi juga itu selalu jadi penjaga gitu. ya. Iya. Jadi tapi sebenarnya musuh bebuyutan Garuda itu ular. Makanya baru kita bisa yang di Garden of Nusantara. Kenapa? Pita itu kan sebenarnya ular berkepala dua. Di Cengkeram. Kan ada pita ular berkepala Cuman dua. di Garuda Pancasila diganti Bhinneka Tunggal Ika. Oh. Itu sebenarnya ular berkepala dua. Makanya spesifik ada patahannya kan. Oke. Ya. Kalau di Garuda. Itu yang ada di Candi Suku, yang benar-benar ular kelilit terus berkepala dua gitu. Itu pijakannya Sang Garuda. Karena emang basicnya ular berkepala dua itu identik sama perpecahan ya yang terjadi saat Simbol itu. itu ya. Jadi Garuda itu yang paling kena sih. Kalau naga itu masih ada yang baik gitu, nggak semua jahat. Nggak semuanya. Kalau Garudanya kenapa ada 4? Nah, oke. 4 sila itu ya. Karena sebenarnya kita nggak mau secara gamblang. Kita agak takut soalnya untuk ngevisualin Garuda Pancasila di hidup ini. Jadi itu sebenarnya melambangkan 4 nilai lainnya. Oke. 4 nilai lainnya, dan di Garuda Utama itu kalau teman-teman bisa detail nanti itu bintang dia ininya, Di armornya. armornya. Dada. Ya. Jadi yang lain ini ya anggap aja Garuda Padi dan Kapas. Oh. Ya, teman-teman. Kalau bergabung jadi Megazord Garuda. Ada Tokusatsu. mewakili sebagai 5 Garuda totalnya. Ya. Menerjemahkan ulang konsep Garuda dari Pancasila menjadi Indonesia atau Nusantara sebagai the land of Garuda tuh menurutku menarik sih. Ya. Jadi kan ditarik mundur tuh simbolnya ke Ya, belakang. benar. Betul. Biar tahu gitu loh, ini nggak cuma coretan. Ya. Ini mereka tuh para perancangnya itu ke Candi Suku. Iya benar. Sempat ke Candi Jadi Suku. mereka keliling candi yang ada relief Garuda. Ada dua Ada candi. 2 candi ya. Candi Kidal dan Candi Suku yang dipercaya mereka itu datang ke 2 candi itu untuk menulis untuk sketsa Garuda Pancasila. Keren. Oke, boleh. Statement. Statement dari Apa nih tadi pesan untuk Pesan untuk Pesan. Malakan. Malakan. Atau untuk siapa aja lah. aja gitu. nonton. ini kan Pesan untuk mereka nih. Oh, ini untuk para editor, pengikut. Iya. sobat-sobat render nih, Sobat. tawa-tawa. Berarti kita senasib juga ya. singkat dulu. Untuk teman-teman kalau berdasarkan pengalamanku sih jangan takut memulai dan mencoba, karena kita sebagai bangsa Nusantara, kita yang punya amanah buat menjaga ini tetap lestari, dan kita yang nerusin ke anak cucu kita kelak. Jadi ya masa depan negeri ini ada di tangan kita gitu. Semangat. Pak Sutradara gimana Pak? Ada nggak? Ada banyak tapi aku mau pilih yang terbaik aja. Pilih satu ya. Ini sih aku tuh gak hiperbola ya, maksudnya teman-teman, bahwa kenapa aku ngomongin Nusantara seindah itu, seagung itu, kayak
negeri kita nggak seindah itu kan, sebenarnya bilang gitu kan. Kayak ini tuh kayak fantasi pelarian aja gitu. Tapi percaya tidak percaya, bahkan aku pernah didatengin Badan Intelijen Negara gitu ke studio. Beliau bilang bahwa beliau berterima kasih karena dengan karya ini itu mengaktifasi DNA kita. Anak-anak muda saat ini tuh bahwa kita tuh DNA yang unggul, men. Gitu loh. Kita tuh DNA yang sejarah Nusantara itu bukan negara kecil gitu loh. Maksudnya kita itu sebenarnya DNA yang unggul, yang cara untuk kita bisa melangkah ke depan ya kita harus percaya dan kita harus bangga sama tanah kita lahirkan. Leluhur kita berpijak itu kita harus bangga dulu. Kalau udah nggak bangga itu agak beda tuh. Itu hal paling basic yang bisa kita lakukan dengan karya kita ini untuk mengaktifasi itu. Dan ternyata ada yang secara spesifik akhirnya aku dapat bahasa oh ya mengaktifasi ini karena aku pribadi sebelumnya nggak sampai ke sana, tapi beberapa orang itu yang tadi sempat aku bilang sampai datang ke studio, beliau berterima kasih karena ini bisa mengaktifasi generasi muda agar tidak terdegradasi oleh berbagai pengaruh dari negara lain gitu loh. Karena secara tidak langsung di dunia modern itu penjajahannya berbeda kan sistemnya. Jadi paling tidak dengan karya kita semoga teman-teman bisa sama-sama tergerak untuk sadar di tengah kekacauan negeri kita. Ya itu memang tidak bisa dipungkiri. Paling tidak kita harus tetap punya rasa percaya bahwa kita akan menuju Indonesia emas itu harus tetap ada lah gitu. Meskipun di tengah gedenya pesimistis kita juga gitu. Paling tidak dengan karya ini aku berharap teman-teman bisa merasakan itu dan bisa sama-sama mengaktifasi kalau kita akan bergerak bersama, tentunya dengan Malakan semuanya ini, teman-teman yang hebat ini, untuk kita coba besarkan bangsa Indonesia ke level selanjutnya. Mari. Tetap perlu ada harapan ya, Ci. Ya harus. Selalu. Itu aja sih kayak. Oke. Terima kasih banyak Alfi, terima kasih Terima banyak kasih Linka. banyak. Ditunggu proyek terbarunya dan kalau ada kesempatan kita akan berkunjung ke Yes. tempat sini. Harus. Terima kasih banyak. Kalau perlu cast aku mau. Nah, ya. oh Perlu iya rapper benar. dia bisa tetap. Benar. Kalau butuh yang agak-agak apa ya? Mungkin kuli pengangkut kopi ada Ferry Irwandi. Nanti kita panggil dia. Karena Kita dulu siap jadi ekstras, jadi siap figuran. jadi ekstras kita. Butuh bocah Ghibli ada Agil. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you later. Bye.